Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam bab 1 dari buku Build to Last. Judulnya Yang Terbaik dari Yang Terbaik. Betul. Nah, sumber yang Anda bawa ini kan fokusnya ke apa sih sebenarnya perusahaan visioner itu menurut riset mereka. Dan gimana cara mereka nentuinnya. Siap kita bongkar? Siap dong. Jadi konsep utamanya gini, perusahaan visioner itu bukan sekedar perusahaan yang katakanlah, lagi ngetop sekarang atau baru sukses bentar. Oke. Mereka itu dianggapnya sebagai institusi utama di industrinya. Kayak permata mahkotanya gitu. Dikagumi banget dan punya sejarah panjang, dampak yang signifikan. Jadi bukan yang cuma mejeng sesaat ya? Bukan. Ini soal daya tahan. Oke. Menarik. Terus gimana caranya riset ini nentuin siapa aja yang masuk kategori permata mahkota ini? Kan nggak mungkin asal pilih nama besar aja kan? Ya, jelas nggak dong? Metodologinya ini penting nih buat dipahami. Biar kita tahu dasarnya kuat. Mereka tuh survei besar-besaran. Survei ya? Iya, ke 700 CEO di Amerika. Perusahaan Fortune 500, Inc. 500 gitu. Ditanya, perusahaan mana aja sih yang menurut mereka paling visioner, yang paling dikagumi sebagai institusi? Wow, 700 CEO. Banyak kan? Nah, dari hasil survei itu, mereka saring lagi. Fokus ke perusahaan yang berdirinya sebelum tahun 1950. Oh, sebelum 1950? Kenapa tuh? Biar kelihatan daya tahannya. Udah lewat dari satu pemimpin hebat atau satu ide produk aja gitu. Jadi benar-benar institusinya yang tahan lama. Akhirnya dapat tuh daftar 18 perusahaan inti. Oke, jadi kuncinya di daya tahan institusional ya? Tapi saya lihat di catatan Anda, ada juga istilah perusahaan pembanding. Itu maksudnya gimana? Buat apa dibandingin? Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling cerdas dari risetnya. Jadi, buat setiap satu perusahaan visioner tadi, mereka cari satu perusahaan pembanding. Pembanding, oke. Penting nih, pembanding ini bukan perusahaan yang gagal ya. Bukan. Tapi perusahaan yang ya lumayan sukses juga, berdiri di era yang mirip, industrinya awalnya juga mirip-mirip. Tapi, nah ini bedanya. Perusahaan pembanding ini nggak sering disebut-sebut visioner sama para CEO tadi. Oh gitu, jadi bukan bandingin yang hebat sama yang jelek? Bukan. Lebih kayak bandingin peraih medali emas Olimpiade sama peraih medali perak atau perunggu lah. Sama-sama hebat, tapi yang satu ini punya sesuatu yang lebih gitu loh dalam jangka panjang. Tujuannya ya buat nyari apa sih faktor pembeda utamanya. Oh, oke, ngerti. Metode perbandingan ini jadi kayak ngasih petunjuk ya kalau faktor pembedanya itu mungkin bukan hal-hal yang langsung kepikiran sama kita. Kayak misalnya punya pendiri yang super karismatik atau satu ide produk yang jenius banget. Tepat sekali. Dan ini langsung nyambung ke beberapa temuan yang, wah lumayan bikin kaget sih. Langsung ngebantah mitos-mitos populer di dunia bisnis. Oh iya? Mitos apa aja tuh misalnya? Salah satu yang paling gede nih. Mitos bahwa perusahaan hebat itu ada cuma buat, ya cari untung sebesar-besarnya. Maksimalin profit. Iya kan, itu yang sering kita dengar. Nah, riset ini nunjukin perusahaan visioner itu justru digerakin sama yang namanya ideologi inti. Jadi ada nilai-nilai dasar, ada tujuan eksistensi mereka yang lebih dari sekedar cari duit. Ideologi inti ya? Iya. Dan uniknya atau ironisnya mungkin ya, justru karena mereka nggak cuma fokus kejar profit melulu, dalam jangka panjang, mereka malah cenderung dapat untung finansial yang lebih gede dibanding perusahaan pembandingnya. Wah, itu bener-bener beda ya dari narasi bisnis pada umumnya. Profit jadi kayak efek samping positif dari ngejar tujuan yang lebih besar gitu. Bisa dibilang gitu. Profit itu penting, tapi bukan satu-satunya dewa gitu. Ada lagi mitos lain yang dibantah. Apa tuh? Soal perlunya pemimpin visioner yang super karismatik gitu loh. Tahu kan yang kayaknya semua kesuksesan bergantung sama satu orang hebat ini? Iya, sering banget kan ada cerita kayak gitu. Nah, riset ini nemuin, yang lebih penting itu bukan cuma punya pemimpin visioner sesaat, tapi gimana caranya membangun organisasi yang visioner. Sistemnya. Organisasinya ya, bukan orangnya aja. Betul, mereka pakai analogi bagus banget. Fokusnya itu membangun jam, bukan cuma memberitahu waktu. Membangun jam bukan memberitahu waktu. Dalam juga tuh analoginya. Maksudnya bangun sistem yang bisa jalan terus gitu ya? Persis. Sistem yang tahan lama, yang nggak bergantung sama satu dua orang jenius aja.
Jadi benar-benar penekanannya di pembangunan institusi. Oke, oke. Tapi buku ini juga jujur kan ya, maksudnya mereka nggak bilang kalau perusahaan visionary ini sempurna tanpa celah gitu kan. Katanya mereka juga pernah susah. Nah, ini poin krusial banget. Penting buat dicatat. Jadi visioner itu bukan berarti, wah mulus terus perjalanannya, kebal masalah. Sama sekali nggak. Oke. Sumber Anda nyebutin kok, Walt Disney itu pernah hampir bangkrut loh gara-gara masalah cash flow, Boeing pernah PHK gede-gedean, 3M itu awalnya malah gagal produknya. Oh ya? Iya. Terus, Sony, ingat, perang format video beta vs VHS. Sony kalah kan? Ford pernah rugi miliaran dolar, Citicorp, IBM, mereka juga pernah ngalamin krisis yang serius banget. Wah, banyak juga contohnya. Jadi kehebatan mereka itu bukan karena nggak pernah jatuh, tapi karena mereka punya daya tahan, kemampuan buat bangkit lagi, seringnya malah jadi lebih kuat, sambil tetap pegang teguh ideologi inti mereka tadi. Oke, jadi gambaran awalnya udah mulai kebentuk nih. Perusahaan visioner itu intinya soal bangun institusi yang awet, yang bisa ngelewatin pergantian zaman, produk, pemimpin. Terus mereka punya ideologi inti yang kuat sebagai kompas, bukan cuma profit. Dan ya mereka juga nggak sempurna, pernah kesandung juga. Fokusnya benar-benar ke fondasi jangka panjang ya. Tepat sekali. Bab pertama ini benar-benar ngasih fondasi pemahaman, dia ngejelasin targetnya apa sih, yaitu perusahaan visioner ini. Terus ngejelasin metodologi risetnya gimana biar kita percaya hasilnya. Dan mulai ngebongkar asumsi-asumsi umum soal sukses bisnis. Ini baru titik awal buat kita ngenalin prinsip-prinsip abadi yang bisa dipelajari dari mereka. Sip, sip. Ini benar-benar ngasih banyak bahan buat dipikirin ya. Dari paparan awal ini aja, kita udah lihat penekanan kuat di ketahanan institusi sama ideologi inti. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagus buat Anda renungkan nih. Kalau emang bukan cuma untung jangka pendek atau produk keren sesaat yang jadi kunci utama, apa sih ideologi inti yang benar-benar ngegerakin organisasi hebat dan tahan lama yang ada di sekitar Anda? Atau mungkin yang pengen Anda bangun? Nilai fundamental apa yang kira-kira bakal tetap relevan puluhan tahun ke depan? Oke, sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya ya.